Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, ada suatu pujian yang ingin kami naikkan bagi Tuhan. Suatu pujian yang membuat kami dapat terus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena di tengah badai hidup yang menerpa saat ini, ada Tuhan. Ada Tuhan yang masih dapat kita percaya. Ada Tuhan yang masih dapat terus menolong kita. Suatu pujian, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu,
Shalom, puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama sebelum belajar kebenaran firman. Kita berdoa lebih dulu, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami mohon pertolongan-Mu dalam kami belajar firman-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu menyertai kami Tuhan. Sehingga baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, sidang jemaat yang mendengar firman, kami semuanya boleh mengerti firman, bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapan-Mu Tuhan menyertai kami semuanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita masih belajar ya tentang menjadi untuk memiliki hidup kebenaran yang lebih benar daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengapa demikian? Karena ada salah satu tafsiran yang berkata bahwa kalau hidup kebenaran kita tidak lebih benar daripada hidup kebenaran ahli Taurat dan orang Farisi, kita tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ada baiknya kita mempersiapkan diri untuk kemungkinan yang tersulit ini, sehingga aman kita ya nanti. Kalaupun memang Tuhan tuntut untuk hidup kebenaran kita lebih benar daripada hidup kebenaran ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kita diharapkan tetap sudah ada di sana, sudah mencapai yang diharapkan oleh Tuhan untuk standar masuk dalam kerajaan surga, bila memang betul tafsiran kedua itu yang benar ya. Tapi kita tetap siapkan diri kita, tidak ada salahnya ya. Kita hidup sesuai dengan kebenaran firman. Nah, saudara kasih Tuhan, saya akan ajak saudara belajar hari ini dari ayat yang ke-43 dari Matius pasal 5 ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-48. Saya ulangi, Matius pasal 5 ayat 43 sampai ayat yang ke-48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pertama-tama kita perlu tahu bahwa terjemahan dari kata kamu telah mendengar firman ini tidak tepat. Karena kalau kamu telah mendengar firman, seolah-olah ada di dalam firman Tuhan yang berbunyi seperti itu. Padahal tidak ada, nanti kita akan lihat tidak ada yang berbunyi tepat seperti itu, tidak ada. Sebetulnya kata-katanya bukan kamu telah mendengar firman, tetapi kamu telah mendengar bahwa dikatakan. Siapa yang mengatakan? Ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka berkata apa? Berkata, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Perjanjian Lama, kita coba mencari di mana ayat ini muncul. Kita tidak akan pernah temukan ayat yang persis sama di sana, terutama frase yang kedua, bencilah musuhmu. Kalau kasihilah sesamamu manusia, ada. Coba kita akan lihat Imamat pasal yang ke-19 ya. Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-18. Sekali lagi Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-18. Oke. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Jadi di mana Pak? Kemudian kata bencilah musuhmu tadi ya. Kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Dari mana kata bencilah musuhmu ini muncul? Nah, kalau kita teliti kata bencilah musuhmu ini muncul, tampaknya adalah karena Allah pernah berkata di dalam kitab Ulangan pasal 25 ayat 17 sampai 19, Ulangan 25 17 sampai 19 tentang musuh-musuh orang Israel. Baik, kita buka bersama-sama.
Ulangan 25 ayat 17 sampai 19. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Nah, ayat ini sebetulnya ada arti yang tersembunyi lagi ya. Tetapi secara tulisan ya, memang berbunyi seperti itu. Seolah-olah diajarkan untuk membenci orang Amalek. Di satu sisi Allah berkata di Perjanjian Lama, kasihilah sesamamu. Di sisi lain ada ayat yang berbicara tentang musuh dari bangsa Israel. Nah, maka kemudian orang Israel, tampaknya ahli Taurat dan orang-orang Farisi, memberikan sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud mengasihi sesama itu bukanlah sesama manusia pada umumnya. Artinya mengasihi semua makhluk yang bernama manusia, bukan. Tetapi hanya kepada teman-teman sebangsa, rekan-rekan sebangsa. Tampaknya begitu. Nah, itulah sebab mereka ambil dari mana? Ya tadi dari Imamat 19 ayat 18 tadi. Ya, coba kita kembali ke sana. Imamat 19 ayat 18. Ya, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah engkau janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Nah, gitu ya. Nanti kemudian melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Nah, maka mereka mulai berkata bahwa yang dimaksud sesama manusia dalam ayat ini adalah teman-teman kita sebangsa. Bisa dipahami sampai di sini ya. Nah, jadi ketika itulah yang menyebabkan orang Farisi dan ahli Taurat kemudian mengeluarkan pengajaran yang seperti itu. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi kemudian Yesus memberikan keterangan yang berbeda. Oh iya Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu juga bisa melihat tentang polemik tentang siapa yang merupakan sesamaku manusia. Itu dalam ayat Lukas pasal 10. Kita bisa lihat di sana ya, tentang pemikiran orang-orang Yahudi mengenai hal ini. Jadi mereka tidak menganggap sesamaku manusia itu adalah sesama manusia pada umumnya. Saya bisa buktikan di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 29. Baik ya, kita akan buka sama-sama Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 29. Dalam kisah orang Samaria yang murah hati, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Yang bertanya adalah ahli Taurat. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tapi perhatikan ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan," apa pertanyaannya? "Siapakah sesamaku manusia?" Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi tidak menganggap sesama manusia itu adalah semua orang, tidak. Tetapi ada kelompok khusus yang yaitu rekan-rekan sebangsanya terutama yang layak disebut sebagai sesama manusia. Demikianlah menurut alam berpikir mereka. Sebab itu kemudian setelah ini Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang Samaria yang murah hati. Orang Samaria yang bukan
rekan sebangsa dari orang Yahudi, bahkan cenderung seolah-olah musuh antara orang Yahudi dan orang Samaria. Tetapi justru orang Samaria ini yang menolong orang Yahudi yang dirampok, sedangkan rekan-rekan sebangsanya tidak. Nah, jadi saudara bisa lihat di sini ya, bahwa mereka tidak menganggap semua orang sebagai sesamanya. Maka itu Yesus memberikan perumpamaan itu, yang mengajarkan kepada ahli Taurat itu kemudian bahwa yang dimaksud sesama manusia ya semua orang. Dari yang tadinya perspektif menurut ahli Taurat itu, siapakah sesamaku manusia? Kalau kita lihat kemudian dalam perumpamaan, menjadi perspektif yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, yaitu untuk menjadi sesama manusia bagi orang yang membutuhkan. Kira-kira seperti itu. Nanti Bapak Ibu bacalah, saya tidak mau terangkan ayat itu hari ini karena bukan itu topik kita ya. Tapi yang jelas poinnya di sini adalah ahli Taurat, orang Farisi tidak anggap semua orang sebagai saudara mereka, dan tampak mereka tidak anggap sebagai sesama manusia, dan tampak dari kata-kata yang muncul, misalnya dari pertanyaan ahli Taurat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itulah sebabnya muncul perkataan bencilah musuhmu. Ya, itulah sebabnya muncul pengajaran kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi Yesus memberikan kesempurnaan yang berbeda. Kalau ahli Taurat orang Farisi berhenti pada titik mengasihi sesamanya, yaitu rekan-rekan sebangsanya, dan mereka membenci musuh mereka, misalnya orang-orang Romawi yang menjajah mereka atau yang lain-lain, maka Yesus justru menuju pada titik yang lebih lagi, supaya hidup kebenaranmu lebih benar dari mereka. Kasihilah sesamamu manusia, kasihilah musuhmu, bahkan ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan kemudian dilanjutkan, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Kalau kamu memberi salam kepada orang yang kamu kenal, orang yang saudara-saudaramu saja, yaitu rekan-rekan sebangsamu, apakah lebihnya perbuatanmu daripada perbuatan orang lain? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rasa untuk hal-hal ini sangat jelas, tidak perlu diuraikan. Artinya Yesus sedang mengajarkan kepada kita untuk kita itu menjadi kehidupan yang mau mengasihi bahkan sampai musuh kita, bahkan sampai mendoakan mereka. Karena itu saudara perlu bersyukur kalau saudara diam-diam ada orang yang menyakiti hati saudara. Ada orang yang menganggap saudara sebagai musuhnya sehingga dia berbuat jahat kepada saudara. Kenapa saya katakan kita harus bersyukur kalau ada orang-orang seperti itu? Kita tetap syukuri. Karena dengan adanya mereka lah kita bisa mempraktekkan firman Tuhan untuk mengasihi mereka. Kalau kita nggak punya musuh, kalau nggak ada orang yang anggap kita musuh, kalau nggak ada ya orang yang berbuat jahat sama kita, kalau nggak ada orang yang menyakiti hati kita, dari mana kita bisa praktek firman? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka hari ini saya tidak tahu siapakah orang-orang yang menganggap saudara sebagai musuh, atau mungkin selama ini saudara bermusuhan dengan orang itu karena perkara apapun. Saya mau katakan hari ini, ingatlah baik-baik bahwa Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita, semua orang. Bukan hanya teman-teman kita sebangsa, bukan hanya teman-teman kita sesama orang Kristen, tetapi bicara mengasihi musuh, bicara mendoakan mereka, itu adalah untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang-orang yang dekat sama kita, bahkan orang-orang yang jauh sama kita pun, terhadap kita yang kita tidak kenal tapi ternyata memusuhi kita pun harus mengasihi mereka dan mendoakan mereka, memberkati mereka. Pada saat saudara melakukan itu, dikatakan oleh firman Tuhan, kamu akan menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Bahkan ada dikatakan di sana, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Artinya kalau ayat ini kata-katanya dibalik, tentu saja menjadi kalau kamu mengasihi orang yang jahat terhadap kamu, kamu mendoakan mereka yang menganiaya kamu, maka ada upah yang Tuhan sediakan bagimu. Wow.
Kata upah di sini tidak ada konteksnya bicara upah yang di surga atau di bumi. Kita tidak melihat ada konteks ke arah sana. Tidak ada penjelasan. Yang dimaksud Yesus upah ini adalah upah yang nanti diterima di surga atau di bumi. Yang jelas ada upahnya berarti. Jadi jelas ada yang disiapkan oleh Tuhan. Bisa waktu di bumi ini saudara nikmati, atau baru saudara nikmati nanti pada waktu saudara bertemu dengan Tuhan. Yang jelas Tuhan memberikan jaminan dia tidak tutup mata. Saudara perhatikan bahwa juga menarik sekali bicara Allah yang memberi upah karena kita mau mengasihi musuh kita itu. Karena sebetulnya saudara, upah yang kita terima dari Tuhan pun bisa dibilang adalah kasih karunia. Kasih karunia. Mengapa kasih karunia? Karena sebetulnya kita mampu mengasihi musuh kita. Itu bukan karena kita hebat. Tetapi Alkitab berkata kita mampu mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi perhatikan saudara, ketika kita mampu mengasihi sesama kita, sebetulnya itu bukanlah jasa kita. Tetapi tanda kutip atau betul demi apa, nggak usah tanda kutip, nggak apa-apa dah. Secara tidak langsung itu sebetulnya adalah jasanya Tuhan, karena Tuhan, bukan karena jasa kita. Tetapi untuk sesuatu yang sebenarnya bukan jasa kita, karena Dia yang beri, kita hanya tinggal meneruskan, Dia tetap bilang ada upah. Menarik sekali. Ini seperti saudara punya seorang anak, punya anak kecil. Saudara sedang ajari anak saudara untuk memberikan persembahan kolektor misalnya. Nyo atau nak atau dek atau apalah panggilannya le gitu ya kalau dalam Jawa. Ini bapak kasih kamu uang 5.000 untuk kolektor di gereja. Kalau kamu jujur, gak pakai uang ini untuk beli balon, gak pakai untuk apa-apa, kamu jujur, kamu bawa, kamu masukkan ke kotak persembahan di gereja, papa nanti lihat, kamu masukkan betul-betul, nanti habis itu pulang papa belikan es krim. Ini ilustrasi ya, tidak bisa menggambarkan dengan penuh, namanya ilustrasi itu, yang penting saudara bisa mengerti saja. Nah, saudara, kemudian ketika kita melakukan itu betul-betul, kita kasih uang persembahan itu masuk ke dalam kotak persembahan, seolah-olah kitalah yang mempersembahkan persembahan itu. Padahal uangnya atau seolah-olah anak kecil itulah yang memberikan persembahan itu. Padahal uangnya dari kita atau dari orang tua kita. Dan setelah kita melakukan dengan baik perintah memasukkan uang ke kolektor itu tadi, kemudian ayah ini punya inisiatif tetap memberikan reward kepada anaknya. Padahal anaknya ini hanya tinggal menerima uang dari ayahnya, masukkan ke kolektor. Usaha anaknya ini sebetulnya bisa dibilang hanya usaha yang sangat tidak ada artinya kan. Hanya meneruskan saja. Hanya meneruskan saja. Kalau meneruskan itu dengan bertanggung jawab, maka dia menerima sesuatu. Nah, seperti itu sebetulnya cara Tuhan itu yang tadi itu, menerima upah, bicara upah dari Tuhan. Sadarkah saudara dan saya bahwa kasih itu dari Tuhan? Kalau kita mampu mengasihi, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Kita bisa mengasihi saudara kita. Kekuatan untuk bisa mengasihi itu datangnya dari Tuhan. Tapi ketika pun kita mau bertanggung jawab mengasihi, di situ pun Tuhan tetap kasih upah. Padahal kita nggak ngapa-ngapain sebetulnya. Kita hanya meneruskan bertanggung jawab terhadap apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Demikianlah ketika kita mengasihi sesama kita, mengasihi musuh kita, kita menjadi seorang yang bertanggung jawab menyalurkan kasih yang dari Tuhan kepada musuh kita. Dan Tuhan bilang, ada upah. Nah saudara kasih Tuhan, karena itu mari saya akan ajak saudara. Saya rasa ayat-ayat ini begitu jelas, cukup gamblang sekali. Artinya jangan hanya mengasihi orang yang baik terhadap saudara, tetapi bila ada kesempatan untuk mengasihi bahkan orang yang tidak baik kepada saudara, itu adalah kesempatan luar biasa yang jangan sampai kita sia-siakan.
Salurkan kasih yang saudara terima dari Tuhan kepada sekeliling kita. Jadilah orang yang bertanggung jawab terhadap kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Semoga lewat renungan ini saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh belajar akan firman-Mu. Biarlah Tuhan akan menolong kami untuk mengasihi sesama kami. Sekalipun terhadap orang-orang yang mungkin menyakiti hati kami Tuhan. Tuhan, tapi biarlah Kau tolong kami agar kami mampu menjadi alat yang baik yang menyalurkan kasih Tuhan kepada sekeliling kami, bahkan kepada musuh-musuh kami. Dan kalaupun karena itu Tuhan Kau berjanji memberikan upah, kami tahu itu semata-mata karena kebaikan kasih-Mu, bukan karena usaha kami, tetapi karena Engkau terlalu baik bagi hidup kami. Kami ini bukan siapa-siapa. Kalaupun kami mampu mengasihi musuh kami dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kami tahu itu dari Tuhan. Dan kami tetap mau bersyukur buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Berikan kekuatan kami selalu agar hidup kami tidak dikontrol oleh orang lain lewat kebencian dan lain sebagainya. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang mengontrol kami, melimpahkan damai sejahtera dan sukacita senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.